Gua lagi duduk sendiri di teras, kopi udah dingin, kepala lagi padet, penuh. Bukan cuma mikirin kerjaan yang makin absurd, tapi juga mikirin anak tadi pagi minta jajan lebih karena katanya jajanan sekarang udah bukan cilok, tapi boba 25.000. Ya berbagai tagihan listrik lah, biaya sekolah segala macem, apalagi di bulan ini ya kan. Nah di tengah kepala gue lagi penuh, pas lagi nyari pelarian, gue buka handphone sambil scrolling medsos, tiba-tiba muncul video Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab disebut KDM. Katanya mah Bapak Aing cenah. Ngeliat kontennya ngobrol sama kakek-kakek, kasih bantuan, tanya kabar, dengerin cerita hidup orang. Awalnya gue kira itu konten settingan, biasalah. Tapi makin gue lihat kok malah, ya elah ini orang serius banget ngajak kita ngaca. Kadang yang kita cari bukan solusi, tapi sekedar rasa didengerin, rasa masih manusia. Isi kepala gue langsung kepecah. Ini Kang Deddy kontennya bantu orang atau lagi bantuin gue biar gak jadi robot? Sambil diminum kopinya. Ya udah, daripada makin sumpek, mending kita bahas soal KDM, soal hidup, dan soal kita yang makin hari makin bingung jadi manusia kayak apa. Ya, itu dia KDM, Kang Deddy Mulyadi. Bro, ini video viral dan lu pasti udah pernah lihat lah di YouTube, di TikTok. Ya kan, ada bapak-bapak pakai ikat Sunda datang ke rumah-rumah reot, ngobrol sama orang tua, kadang ngasih uang, kadang cuma senyum sambil nanya, "Ibu sehat?" Ya, itu KDM, Kang Deddy Mulyadi. Hari ini isi kepala gue pengen ngebahas soal beliau, bukan mau muji atau nyinyir, tapi ngajak mikir kenapa sih sosok KDM ini bisa banyak orang yang betah nontonin dia cuma jalan-jalan ngobrol. Di era sekarang, orang gampang banget ceramah di media sosial, podcast, live Instagram. Tapi gak banyak yang bisa ngobrol, bener-bener ngobrol. KDM itu kayak ngingetin kita, kebaikan tuh gak selalu harus teriak. Kadang cukup dengerin orang yang selama ini gak pernah didengerin. Dia masuk ke kampung-kampung, bukan bawa janji, tapi bawa waktu. Dan bro, di zaman kayak gini, waktu itu lebih mahal dari uang. Mungkin itu kenapa orang-orang tua yang dia temuin sering nangis. Karena mungkin udah lama banget gak ada yang peduliin cerita mereka. Konten ini juga banyak yang nyinyir, tapi banyak juga yang tersentuh. Gak sedikit yang bilang, KDM mah cuma konten, gimmick. Gue juga awalnya mikir yang sama. Tapi lama-lama gue lihat satu hal yang gak bisa dibohongin. Tatapan mata orang-orang yang dia temuin. Itu bukan acting kalau menurut gue. Dan itu bukan settingan. Kalau menurut gue mikir, bahkan kalaupun itu konten, lah kenapa harus sinis duluan? Kalau yang nonton jadi belajar empati, yang tadinya cuek jadi pengen bantu orang tuanya, apa itu tetap salah? Di timeline penuh konten debat dan drama, tiba-tiba ada satu konten yang ngajak kita diam sebentar dan mikir, gua udah ngobrol sama orang tua gua belum hari ini? KDM tuh kayak penjelajah Sunda modern. Ngomongnya halus, tapi nyelekit. Gayanya sederhana, tapi pesannya dalam. Dia sering banget bawa nilai-nilai karuhun yang mungkin udah jarang kita dengar. Soal rasa hormat, ngajenan sepuh, dan gotong royong, dan lain sebagainya. Di tengah dunia yang serba cepat dan individualis, tiba-tiba muncul sosok yang ngajak kita pelan-pelan lagi. Yang ngajarin hidup tuh bukan soal kaya atau keren, tapi soal berguna. Dan itu bro, sesuatu yang mulai langka sekarang.
Nonton KDM itu bisa jadi hiburan, bisa juga jadi cermin buat nanya ke diri kita sendiri. Udah berapa lama gua gak nyapa tetangga? Seberapa sering gua ngeliat pengemis tapi pura-pura buka handphone? Pernah gak gua ngobrol sama pemulung tanpa mikir dia bau atau enggak? KDM gak ngajarin dari buku, tapi dari jalanan. Dan mungkin itu yang bikin pesan dia nyampe ke orang tua, anak muda, sampai emak-emak yang lagi nyuapin anak sambil scroll TikTok. Di tengah gempuran AI, teknologi, dan konten viral yang isinya prank atau ribut dan lain-lain, ada satu sosok yang ngajak kita kembali ke yang paling dasar, rasa. Ya, rasa iba, rasa hormat, rasa tanggung jawab ke sesama manusia. Dan itu bro, gak semua orang bisa ajarin. Mungkin lu gak harus suka sama KDM, gak harus setuju juga sama semua yang dia lakuin. Tapi kalau kita bisa ambil sepotong pelajaran dari setiap langkah yang dia rekam, itu udah cukup. Karena dunia gak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia butuh banyak orang yang bisa ngerti. Itu aja isi kepala gue hari ini. Makasih udah mampir ke isi kepala gue hari ini. Kalau lu punya pengalaman sendiri nonton KDM atau pernah ketemu beliau langsung, share di komentar. Atau mungkin lu punya sosok serupa di kampung lu. Ceritain juga ya. Sampai ketemu lagi di isi kepala berikutnya. Tetap mikir, tetap ngerasa, tetap waras, dan tetap jadi manusia.